Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Dan ini adalah Toyota Fortuner GR Sport tahun 2021. Di video kali ini saya tidak akan membahas soal detail-detailnya, misalnya interiornya, eksteriornya, mesinnya, fiturnya, dan lain-lain. Tapi cenderung ke atau kesan pertama mobil ini, dan juga kenapa saya membeli mobil ini. Terus mungkin sebenarnya worth it enggak sih mobil ini untuk dibeli di tahun 2021 ini. Simak terus videonya. Oke, dari tampilannya, kesan pertamanya adalah mobil ini masih sama seperti sebelumnya ya. Secara tampilan, untuk bumper depannya itu masih sama, cuman minus untuk aksen merah-merahnya yang dulu TRD Sportivo sekarang diganti GR Sport. Begitu juga di sampingnya, di bagian samping, di bagian belakang ada emblem GR Sport dan 50 tahun Toyota, dimana Toyota sudah berusia 50 tahun di Indonesia. Yang lainnya ya masih sama aja, seperti desain lampu. Oh ya, bannya juga untuk emblem TRD Sportivo sudah dihilangkan. Untuk interiornya juga masih sama, layout dashboardnya sama, cuman ada penambahan fitur untuk BCA. Jadi kita kalau mengecek kartu BCA itu bisa, yang dulu cuman untuk mandiri. Terus penambahan AC dual zone, selebihnya joknya warna hitam. Yang sebelum ini itu juga warna hitam, masih sama. Kalau dulu warna coklat, sekarang jadi warna hitam. Terus untuk mesinnya sama, yaitu 2GD FTF, torsinya 400 Nm dan horsepowernya adalah sekitar 150. Terus untuk bagian lain-lainnya tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah gitu. Nah, selanjutnya adalah kenapa saya membeli mobil ini itu ya teman-teman. Nah, ceritanya balik lagi ke sekitar 4 bulan yang lalu, dimana Fortuner VNT saya yang tahun 2013 itu udah terjual. Nah, secara otomatis saya membeli, cari lagi penggantinya. Budgetnya sekitar 250 sampai 260 juta. Saya memilih pada saat itu adalah Kijang Innova bensin ya. Setelah saya muter-muter cari di Jogja, di Solo, di Semarang, itu sebenarnya banyak sekali Kijang Innova itu. Tapi untuk kondisi yang benar-benar bagus, benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita, itu sulit teman-teman. Kebanyakan bekas rental atau bekas dari perusahaan. Kalaupun ada, harganya
280. Ada dalam artian di sini kondisinya masih bagus, bukan ex rental ya. Terus kilometernya juga rendah. Itu sekitar 280 sampai 290 juta. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, uang segitu kalau misalnya kita mau beli, nanti akan mendapatkan tipe V ya, tipe V bensin. Terus untuk tipe V, kalau kita mau nambah dikit juga akan mendapatkan tipe G diesel kalau kita jeli, kalau kita misalnya cari-cari secara detail. Tapi balik lagi, kalau misalnya dituruti lagi, tambah sedikit lagi akan mendapatkan V diesel gitu loh. Jadi untuk harga Innova itu selisihnya cuma dikit gitu. Jadi ya saya putuskan kemarin tidak jadi beli Innova. Ini tipe Q Adi Solo kilometer 25. Terus pilihannya yang lain adalah kalau kita mau irit budgetnya sekitar 200 juta, kita akan mendapatkan Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Akan tetapi itu tidak akan menggantikan Fortuner VNT yang tahun 2013. Walaupun itu tahun lama, tapi untuk keluar kota dan pertimbangan torsinya itu besar, itu tidak menggantikan teman-teman. Setelah kita musyawarah terus, akhirnya kita menjatuhkan pilihan untuk ambil Fortuner baru tuh, karena pertimbangan tertentu lah. Nah, untuk pembelian Fortuner baru ini juga banyak dramanya teman-teman, yang mana sekitar 4 bulan yang lalu saya inden untuk Fortuner TRD Sportivo warna hitam. Akan tetapi dari pihak dealer dia ngomongnya harus inden dulu, indennya sekitar 1 atau 2 bulan begitu, karena masalah pandemi atau kelangkaan chip gitu, saya kurang tahu. Akhirnya kita menunggu 1 bulan, menunggu dikabari kalau unitnya sudah produksi. Setelah saya pikir-pikir, untuk warna hitam itu agak sulit perawatannya teman-teman. Itu ya juga patut difikirkan oleh teman-teman yang akan cari mobil khususnya warna hitam. Memang kalau warna hitam itu satu sisi kalau dia bersih, apalagi di nano keramik, itu tidak ada yang lain soal warnanya, elegan juga, terkesan berkelas. Tapi kalau misalnya teman-teman tipe orangnya itu tidak bersihan, ya, jarang-jarang nyuci mobil atau merawat catnya, itu kelihatan sekali nanti kotor. Kalau misalnya ada den ya, atau lecet, itu mobil warna hitam sangat kelihatan sekali. Itulah yang menjadi pertimbangan saya dulu gitu. Akhirnya cancel untuk TRD Sportivo warna hitam. Kita harus menunggu lagi warna putih ya. Estimasinya 2 bulan lagi, tapi 1 bulan udah dikabari unit sudah ready. Tapi ini lucunya saya ya teman-teman, di berita online, di situs-situs mainstream itu akan lahir Fortuner emblem baru ya, yaitu GR Sport ya. Setelah saya pikir-pikir, selisihnya cuma 1 juta teman-teman dari berita itu. Akhirnya saya ngomong ke salesnya, cancel lagi ya, cancel lagi untuk TRD Sportivo, kami nunggu lagi yang GR Sport ya, karena tampilannya lebih elegan lah, tanpa meninggalkan kesan sportnya. Terus saya harus menunggu 2 bulan lagi. Akhirnya bulan September akhir saya mendapatkan unit ini putih teman-teman. Terus mobil dikirim dari Jogja ke sini. Saat mobil itu dikirim ya, saya juga mendapatkan berita bahwasanya akan keluar Fortuner yang pakai mesin 1 GD 2800 cc ya teman-teman. Itu ini juga yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Itu Fortuner 1 GD itu sama yang dipakai sama Toyota
Thailand, Malaysia, dan juga Australia. Di mana mesin 1 GD itu akan memuntahkan tenaga 500 Nm torsinya. Kalau tenaganya sekitar 200 PS. Ya. Ini berita ini fake teman-teman. Di website ya. Itu teman-teman bisa cari. Udah muncul untuk emblem 2,8. Ya, yang disinyalir itu akan dipakai oleh Fortuner. Ya. 28 adalah 2800 cc, itu didaftarkan di Kemenkumham ya, emblem 2,8, dan juga udah muncul NJKP ya, NJKP-nya yaitu Fortuner VRZ 4x2 2800 cc. Nah, nyeseknya teman-teman, NJKP-nya itu cuman selisih sekitar 20 jutaan dari ini ya. Kalau prediksi saya teman-teman, itu kalau misalnya muncul di Indonesia, dilahirkan di Indonesia dengan udah dibebani sama pajak, PPNBM, dan PPNBM ini teman-teman adalah bukan lagi berdasarkan bentuk atau transmisinya yang dipakai, tapi berdasarkan dari emisi karbon yang dikeluarkan. Kalau misalnya Fortuner 2,8 cc 2800 cc itu bisa irit seperti yang 2400 cc ini, harganya tidak selisih banyak teman-teman. Kalau prediksi saya sekitar 50 sampai 70 juta saja ya. Itu sangat-sangat wajib dipertimbangkan teman-teman yang mau beli Fortuner di tahun ini. Tuh. Selisih 50 sampai 70 juta, tapi mendapatkan mesin baru ya, torsinya lebih gede, terus powernya juga lebih gede. Itu patut dipertimbangkan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mempermasalahkan uang 50 sampai 70 juta itu, mending nunggu dulu, wait and see dulu sampai akhir tahun ini, karena prediksi saya akhir tahun ini mau keluar atau paling lambat bulan Maret tahun 2022 ya. Terus kalau misalnya tidak mempermasalahkan, kalau misalnya mempermasalahkan uang 50 sampai 70 juta, ya ini tidak masalah. Karena ini PPNBM 50% masih berjalan lagi ya. Masih berjalan sampai bulan Desember. Harga gasnya adalah 565 juta ya. Ya itu balik lagi, tinggal kebijaksanaan teman-teman. Kalau saya boleh saran, mending nunggu yang 2800 cc keluar dulu. Kalau selisihnya banyak ya, ini patut dipertimbangkan. Tapi kalau selisihnya cuma dikit, Anda tidak akan menyesal seperti saya. Gitu teman-teman. Oke. Nanti akan kita review, tapi di video yang lainnya. Untuk impresi pertama ini cukup dulu. Nanti kita lanjutkan untuk experience untuk berkendaranya. Perbedaannya karena kata orang di forum-forum itu, turbonya yang sebelum ini sama ini itu berbeda. Bagaimana nanti rasanya? Nanti kita sambung di video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.